Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9, kelas G, Hukum Lingkungan. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan artikel kelompok kami yang berjudul dengan konseptualisasi Green Constitution dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang ramah lingkungan di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan perkenalkan dari anggota kelompok kami, kelompok 9, yaitu ada Okan Gunawan, Arfi Dayatullah, Wardani, dan juga di Ivalda Deryana Wali. Sebenarnya di sini saya ingin meminta maaf karena mungkin ada miskomunikasi dari anggota kelompok kami sehingga memang dari internal kelompok kami sulit untuk dihubungi. Jadi di sini saya ingin presentasikan secara mandiri. Untuk selanjutnya itu ada latar belakang dari artikel kami, kenapa di sini kelompok kami mengangkat dengan tema yang telah saya jelaskan di atas. Perlu diketahui bahwasannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, yang mana di sini merupakan suatu sistem dari perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau regulasi-regulasi yang berkaitan tentang pengolahan perlindungan lingkungan hidup, termasuk di sini adanya sumber daya alam. Berdasarkan pengaturan yang telah ada, berkaca dari pengaturan yang telah ada dan kondisi di Indonesia saat ini, sekarang banyak sekali, terkhususnya kemarin di tahun 2021, banyak sekali bencana alam seperti tanah longsor, kebakaran, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Yang mana di sini sumber daya alam itu sendiri menjadi krisis, yang mana bisa kita kerucutkan bahwasannya di Indonesia saat ini telah terjadi krisis dari sumber daya alam. Seperti itu. Secara khusus, permasalahan di lingkungan hidup menjadi kompleks di era globalisasi saat ini. Sesuai yang mana di sini tidak sesuai dengan konsepsi doktrinal dari lingkungan hidup. Dewasa ini terdapat beberapa indikasi yang mana itu membuktikan bahwa telah terjadi perubahan terhadap lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Indonesia. Yang mana di sini dikarenakan karena adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam itu sendiri untuk kepentingan ekonomi. Adanya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi yang mana di sini berdampak bukan hanya generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada rumusan masalah di Indonesia itu pada revisi perkembangan hukum nasional yang mulainya menjadi produk hukum undang-undang di era legislasi, kemudian di mana di sini bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan era legislasi menuju ke era konstitusionalisasi. Nah, di sini ditandai dengan adanya dinamika terhadap konstitusi di Indonesia itu sendiri. Dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Dan juga di dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 4 di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu sendiri, yang mana di sini mencerminkan adanya konsep daripada Green Constitution di Indonesia, seperti itu. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 dan juga pasal 33 ayat 4 yang mana di sini mengandung makna adanya konsep dari Green Constitution itu sendiri. Adanya desentralisasi dari pemerintah daerah yang mana di sini ada hak otonom daerah untuk mengatur secara mandiri dari sumber daya alam yang ada di daerah, di lingkup daerah atas pengawasan dari pemerintah pusat. Tapi di sini pada sekarang ini kenyataannya tidak seperti itu, yang mana emang itu tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah untuk mengatur mandiri sumber daya alam yang ada di lingkup daerah, tapi di sini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi ini tidak selaras dengan pengaturan yang ada. Untuk selanjutnya, di sini ada pengaturan dari Green Constitution itu sendiri.
Baik, untuk pengaturan dari Green Constitution itu bisa dilihat pada pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 33 ayat 4 di Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana di sini secara konsep pembangunan di Indonesia dimulai sejak tahun 1969 yang tidak terlepas daripada kebijakan ekonomi baru di Indonesia yang berkaitan dengan permodalan, khususnya permodalan asing. Pengaruh daripada sustainable development juga berlanjut pada tahun 1982. Seperti itu. Dan mana di sini berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup UU PPLH yang seperti kita kenal, dan dilanjutkan dengan berlakunya UU PPLH 1997. Untuk selanjutnya itu ada konsep Green Constitution dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga UU PPLH. Nah, daripada konsep Green Constitution itu sendiri mengenai pembangunan dan pembangunan berkelanjutan atau seperti kita ketahui Sustainable Development baru dimasukkan ke dalam amandemen yang keempat dari Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dengan adanya pengaturan yang mengenai hak tersebut terkait lingkungan sebagai hak asasi manusia dan juga terkait hak asasi manusia itu sendiri diadopsi daripada prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang berwawasan lingkungan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan konstitusi ini menjadi konstitusi yang bernuansa hijau seperti yang kita sebut dengan Green Constitution. Untuk konsep dari pembangunan berkelanjutan itu mengakomodasi berbagai kepentingan manusia yang mana di sini disediakan oleh alam di sekitar lingkungan hidup itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan itu juga menjadi karakter daripada pembangunan nasional yang berpijak pada kepentingan manusia dan juga alam, seperti environmental sustainability, economic sustainability, dan juga socio-politikal. Nah, di sini dari ketiga tadi adanya iterasi formulasi yang nilai dan juga konsep panoramanya pembangunan nasional untuk mencapai negara sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perlu diketahui bahwasannya dewasa ini beberapa indikasi yang diberikan bahwasannya telah terjadi perubahan terhadap lingkungan dan juga ekosistem di Indonesia khususnya. Yang mana ini dikarenakan karena adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam dan juga dipergunakan untuk kepentingan ekonomi. Adanya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi beserta dampaknya itu semua akan menjadi beban di generasi sekarang dan juga yang akan datang. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada upaya dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang ramah lingkungan di Indonesia. Pengaruh daripada konsep sustainable development yang berlanjut pada tahun 1982, yang mana itu merupakan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 dengan ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup atau UU PLH 1982 yang kemudian ini dilanjutkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang UU PLH 1997. Adapun penjabaran dari undang-undang yang telah disebutkan tadi itu terkait dengan pasal 28H ayat 1 yang mana secara tidak langsung adalah suatu tanggung jawab daripada pemerintah untuk mewujudkan suatu konsep pengolahan lingkungan hidup di Indonesia yang bisa kita sebut dengan Green Constitution yang bernuansa hijau
serta dapat memenuhi hak dari warga negara itu sendiri untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Begitu pula juga dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjawantahkan bahwasannya suatu ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, dan juga keadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan juga kesatuan lingkungan nasional. Nah, perlu diketahui bahwasannya di pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 ini masih jauh dari harapan, yang mana itu emang konsepsi daripada pengelolaan lingkungan hidup yang mengatasnamakan demokrasi ekonomi dan juga kebersamaan belum nampak jelas, dan juga yang perlu digarisbawahi itu belum bisa dikatakan konteks daripada Green Constitution seperti itu. Sebagaimana norma yang berpihak pada berkelanjutan dan kelestarian ekosistem dan juga ketersediaan sumber daya alam, maka harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan ekonomis generasi sekarang dan tidak boleh mengabaikan ketersediaan sumber daya alam, yang mana untuk pemenuhan generasi yang akan datang itu sangat perlu diperhatikan seperti itu. Yang mana di sini untuk menjamin adanya keadilan dan juga keselarasan antara generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Peran daripada pemerintah daerah juga sangatlah penting dalam penerapan SDGs, terkhususnya di Indonesia, yang mana proses pembuatan dari SDGs itu sendiri tidak terlepas dari masukan ataupun aspirasi dari pemerintah daerah melalui asosiasi kota dan juga pemerintah daerah di tingkat global, yang mana di sini peran pemerintah itu sendiri sangat aktif dalam berpartisipasi untuk pengembangan dan juga ratifikasi dari SDGs di Indonesia. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena kekurangan hanya milik saya sendiri dan juga kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, dari Fisabil Haq, Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.